Shalom, perkenalkan kami kelompok 1 mata kuliah Sosiologi Ekonomi, mahasiswa semester 5 program studi Sosiologi Agama, Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dalam video kali ini, kami kelompok yang beranggotakan 5 orang akan memaparkan mengenai 5 faktor sosial yang penting untuk dianalisa sebagai penentu kemakmuran, beserta dengan satu contoh analisis kasus. Tetapi sebelum kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemakmuran suatu daerah, kita harus melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemakmuran, dan kami membahasnya dalam 5 faktor. Yang pertama, faktor pendidikan. Tinggi rendahnya pendidikan dalam sebuah masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada ekonomi. Oleh karena itu, biasanya negara dengan tingkat melek huruf yang tinggi cenderung memiliki angkatan kerja yang terampil karena menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka faktor pendidikan perlu diperhatikan seperti sarana prasarana sekolah sampai pada sumber daya tenaga pendidik. Ya, yang kedua, faktor kesehatan. Kesehatan masyarakat berdampak pada produktivitas dan biaya perawatan kesehatan. Maka dari itu, negara dengan sistem perawatan kesehatan yang efisien dan akses yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan. Melalui kesehatan yang optimal, masyarakat yang mampu menjalankan usaha kerja untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam konteks masyarakat yang ada. Ketiga yaitu faktor keamanan dan stabilitas sosial, di mana stabilitas politik dan sosial sangat penting untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika keamanan stabil, maka masyarakat dapat mengembangkan secara sektor tanpa terkecuali ekonomi secara kreatif dan maksimal untuk mencapai kemakmuran. Ketika negara yang berkonflik secara militer atau ideologis, sangat sulit untuk fokus pada usaha percepatan pertumbuhan ekonomi yang adalah langkah untuk mencapai kemakmuran. Faktor yang keempat, yakni budaya dan nilai. Nah, budaya dan nilai dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran. Contohnya, budaya kerja yang kuat dan nilai-nilai seperti kejujuran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan atau kemakmuran dalam masyarakat. Nah, sebaliknya, bila norma dan kebudayaan yang sesuai konteks di daerah tersebut itu dilawan atau ditentang, maka menghadirkan konflik atau kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir adalah kualitas hidup. Faktor ini dapat dilihat dari segi ketersediaan infrastruktur di dalam sebuah daerah atau negara. Negara atau daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menolong masyarakatnya untuk mengembangkan diri secara maksimal dan berinovasi di dalam lingkungan sosial, sehingga dengan demikian secara sendirinya dapat menolong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, sehingga faktor ini sangat mempengaruhi kemakmuran di dalam suatu masyarakat. Masuk dalam analisis kasus terkait dengan infrastruktur dan pendidikan di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia yang luas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Melansir dari kompas.com, sejumlah siswa SD YPPK Santo Benedictus Asesvev di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, harus menempuh jarak 5 km lebih dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke sekolah dengan jarak tempuh 1 jam perjalanan. Hal ini harus dialami setiap harinya oleh para siswa karena sebagaimana pengakuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya,
bahwa di Kabupaten Tambrau belum adanya ketersediaan angkutan umum ataupun akses jalan yang menunjang. Oleh karena itu, pemerintah setempat akan mengkoordinasikan hal ini dengan Dinas PUPR, dan proses ini sementara berlangsung sehingga para siswa masih mengalami hal yang sama, di mana mereka harus menempuh 5 km perjalanan dengan berjalan kaki untuk menuju ke sekolah. Minimnya ketersediaan infrastruktur inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor di mana di Kabupaten Tambrau ada 1061 anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah sebagaimana data yang didapatkan dari website Kabar Papua. Jika terus demikian, maka hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tambrau dan di Provinsi Papua Barat Daya. Karena ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri secara maksimal lewat infrastruktur yang ada di daerah tersebut, pada akhirnya akan berpengaruh pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena ketika masyarakat tidak memiliki potensi atau pengetahuan, maka masyarakat tidak akan bisa berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan untuk boleh ada menunjang masyarakat lewat pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para siswa yang ada di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Sekian video kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.